Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui capaian pembelajaran pada materi ini. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, dan bilangan dalam notasi ilmiah. Mereka dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan bilangan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Nah, tujuan pembelajarannya ada yang pertama memahami konsep perbandingan senilai, yang kedua menentukan nilai perbandingan senilai, yang ketiga menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Sebelum itu, agar nanti kita mengetahui lebih dalam mengenai apa perbandingan itu, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas ini, itu diketahui bahwa tinggi badan Hermione itu 1,55 meter dan tinggi badan Ron itu 172 cm. Tentukan perbandingan tinggi badan mereka. Kalian bisa membandingkan ya, tingginya badan Hermione berapa dan Ron berapa. Kemudian kita langsung masuk ke materi perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran itu meningkat, maka nilai besaran yang mengikuti itu juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Perbandingan senilai dapat juga disebut dengan perbandingan seharga. Perbandingan senilai atau seharga merupakan perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran itu memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Perbandingan senilai bisa disebut dengan proporsi. Perbandingan senilai dirumuskan sebagai berikut. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Bisa dilihat ini ya, bagaimana rumus dari perbandingan senilai ini. Untuk contoh kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai itu ada yang pertama jarak tempuh dengan waktu tempuh, kemudian ada perbandingan jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan, ada jumlah barang dengan harga barang, kemudian ada jumlah tabungan dengan waktu atau lama penyimpanannya. Lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan perbandingan senilai antara A dan B pada tabel berikut ini. Nah, diketahui di sini itu A1-nya 18, kemudian A2-nya 45, B1-nya 26, dan B2-nya P yang ditanyakan dalam soal ini ya. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, nilai A ini A1-nya 18, kemudian A2-nya bertambah jadi 45. Jadi otomatis ini menggunakan perbandingan senilai. Maka berdasarkan data pada tabel itu dapat dituliskan A1-nya itu 18, kemudian A2-nya 45, B1-nya 26, B2-nya P. Nah, karena di sini itu tadi yang ditanyakan
Nilai P-nya berapa? Nah, P di sini kan tadi B2. Kita bisa memakai rumus di awal tadi, B2 sama dengan A2 dikali B1 per A1. B2-nya sama dengan 45 kali 26 per 18. Jadi B2-nya itu 65. Nilai P adalah 65. Contoh soal yang kedua, jika harga 8 liter BBM jenis Pertamax adalah 72.000, berapakah harga 20 liter BBM jenis Pertamax? Nah, harga 8 liter BBM Pertamax itu 72.000. Nah, jika membeli BBM Pertamax 20 liter itu berapa harganya? Di sini harga 20 liter Pertamax itu pasti akan lebih tinggi dari 8 liter Pertamax harganya. Maka untuk menentukan itu, harga 20 liter Pertamax dapat menggunakan perbandingan senilai. Karena semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin mahal atau semakin tinggi harganya. Jadi, menggunakan perbandingan senilai. Perhatikan data berikut ini dapat dituliskan. A1-nya tadi 8, A2-nya 20, kemudian B1-nya 72.000, B2-nya P. Nah, yang ditanyakan B2-nya. Jadi, seperti rumus awal tadi, B2 sama dengan A2 kali B1 per A1. A2-nya 20 kali 72.000 dibagi 8. B2-nya nilainya 180.000. Jadi, harga 20 liter BBM jenis Pertamax adalah 180.000. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh menuliskan pertanyaan di dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.